Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga sehat selalu dan tetap berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 6 mata kuliah program perencanaan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia akan mempresentasikan bab mengenai desain strategi pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Sakila Febrianti Rahayu, yang kedua Khairatul Mufida, yang ketiga Nur Amalia Balkis, dan yang keempat Aryadi Yuri Setiawan. Materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Fida, yaitu tentang pengertian desain pembelajaran. Pengertian desain pembelajaran. Desain dapat diartikan keseluruhan struktur, kerangka, ataupun outline. Menurut Smith dan Ragan, desain merupakan proses perencanaan yang sistematis dilakukan sebelum tindakan pengembangan atau pelaksanaan sebelum kegiatan proses sistematis yang dilakukan dengan menerjemahkan prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran menjadi rancangan yang diimplementasikan dalam bahan dan aktivitas. Strategi secara bahasa bisa diartikan sebagai siasat, kiat, trik, atau cara. Sedangkan secara umum, strategi ialah suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pembelajaran merupakan salah satu kegiatan dalam proses pendidikan. Pelaksanaannya melibatkan komponen-komponen penting seperti guru, peserta didik, interaksi, bahan, metode, dan juga penilaian. Desain pembelajaran didefinisikan sebagai prosedur yang terorganisasi, di mana tercangkup langkah-langkah dalam menganalisis, mendesain, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengadakan evaluasi. Jadi, desain strategi pembelajaran merupakan proses perencanaan yang sistematis atas seluruh komponen materi pembelajaran dan prosedur, atau tahapan kegiatan belajar yang digunakan oleh guru dalam rangka membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Bukan hanya sebatas prosedur atau tahapan kegiatan belajar saja, melainkan termasuk juga pengaturan materi atau paket program pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Materi selanjutnya adalah tentang jenis-jenis strategi pembelajaran yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, strategi pembelajaran berdasarkan penekanan komponen dalam program pembelajaran. Dalam strategi ini dibagi lagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah strategi pembelajaran yang berpusat pada pengajar. Teknik pembelajaran ini disebut sebagai teacher center strategies. Strategi ini merupakan strategi yang paling tua, disebut sebagai pembelajaran tradisional. Pengajar mengalihkan pengetahuannya kepada peserta didik dan menyampaikan keterangan atau informasi kepada peserta didik. Dalam proses pembelajaran ini, peserta didik cenderung pasif. Yang kedua adalah strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Teknik pembelajaran ini disebut sebagai student center strategies. Dalam proses pembelajaran, peserta didik berusaha secara aktif untuk mengembangkan dirinya atas bimbingan dari pengajar. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran yang berpusat pada materi pengajaran. Strategi ini disebut sebagai material center strategis. Strategi ini berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang menyebabkan pengajar tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, karena sumber informasi bisa didapat melalui banyak media, baik media massa, media cetak, dan elektronik. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran berdasarkan kegiatan pengolahan pesan atau materi. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositoris. Strategi ini berbentuk penguraian baik berupa bahan tertulis maupun penjelasan atau penyajian verbal. Yang kedua adalah strategi pembelajaran heuristik atau kurioristik. merupakan strategi yang bertolak belakang dengan strategi ekspositoris.
Dalam strategi ini, peserta didik diberi kesempatan untuk lebih aktif atau dominan dalam proses pembelajaran. Kalau dalam strategi pembelajaran ekspositoris, guru mengolah secara tuntas pesan atau materi sebelum disampaikan kepada peserta didik di kelas, sehingga peserta didik tinggal menerima saja. Kalau yang strategi pembelajaran heuristik, ini peserta didik akan diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri fakta, prinsip, dan konsep yang mereka butuhkan. Peserta didik mengolah sendiri pesan atau materi dengan pengarahan dari guru. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran berdasarkan cara pengolahan atau memproses pesan atau materi. Yang pertama adalah strategi pembelajaran dedukasi. Dalam strategi ini, pesan diolah mulai dari hal umum menuju kepada hal khusus, dari hal abstrak kepada contoh yang konkret, dari sebuah premis menuju ke kesimpulan yang logis. Yang kedua adalah strategi pembelajaran induksi. Dalam strategi ini, pengolahan pesan dimulai dari hal-hal khusus menuju hal yang umum, dari peristiwa yang bersifat individual menuju generalisasi, dari pengalaman empiris menuju kepada konsep yang bersifat umum. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran berdasarkan cara memproses penemuan. Yang pertama adalah strategi ekspositoris. Ekspositoris merupakan strategi pembelajaran yang menitik beratkan pada proses penyampaian materi secara verbal dari guru kepada peserta didiknya. Tujuan dari strategi yang menerapkan penyampaian materi secara verbal yakni agar peserta didik mampu menguasai materi pelajaran dari guru sehingga mampu membawa hasil positif yaitu prestasi. Yang kedua adalah strategi penemuan atau discovery. Penemuan adalah proses mental peserta didik yang mampu mengasimilasikan sebuah konsep atau prinsip. Proses mental tersebut adalah mengamati, mencerna, mengerti, menggolongkan, menduga, menjelaskan, mengukur, dan membuat kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan komponen strategi belajar mengajar. Pengertian belajar itu tergantung pada persepsi masing-masing guru. Belajar bisa dikatakan menerima pengetahuan, sedangkan mengajar bisa dikatakan memberi pengetahuan. Belajar adalah suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Sedangkan mengajar adalah usaha untuk menciptakan sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar itu secara optimal. Nah, sistem tersebut ada beberapa komponen. Komponennya antara lain 1. Tujuan pengajaran. Tujuan pengajaran merupakan acuan yang dipertimbangkan untuk memilih strategi belajar mengajar. Tujuan pengajaran yang berorientasi pada pembentukan sikap tentu tidak akan dapat dicapai jika strategi belajar mengajar berorientasi pada dimensi kognitif. Yang kedua, guru. Masing-masing guru tentu berbeda dalam pengalaman pengetahuan, kemampuan menyajikan pengajaran, gaya mengajar, pandangan hidup, maupun wawasannya. Perbedaan ini juga mengakibatkan adanya perbedaan dalam pemilihan strategi belajar mengajar yang digunakan dalam proses pembelajarannya. Berikutnya yang ketiga yaitu peserta didik. Dalam kegiatan belajar mengajar, peserta didik mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, seperti latar belakang sosial, budaya, gaya belajar, ekonomi, maupun tingkat kecerdasan. Masing-masing perbedaan pada setiap peserta didik tersebut makin tinggi kemajemukan masyarakat, maka semakin besar pula perbedaan atau variasi dalam kelas. Yang keempat, materi pelajaran. Materi pelajaran ini dapat dibedakan antara lain materi formal dan materi informal. Materi formal itu berisi isi pelajaran yang terdapat dalam buku teks resmi atau biasa disebut buku paket. Sedangkan
materi informal itu adalah bahan pelajaran yang bersumber dari lingkungan sekolah sendiri yang bersangkutan tersebut. Yang kelima adalah metode pengajaran. Beberapa metode pengajaran juga perlu diperhatikan dan dipertimbangkan, karena ketepatan metode juga akan mempengaruhi strategi belajar mengajar peserta didik. Kemudian berikutnya yang keenam, media pengajaran. Media termasuk sarana pendidikan yang tersedia yang sangat berpengaruh terhadap pemilihan strategi belajar mengajar. Keberhasilan program pengajaran juga tidak tergantung dari canggih atau tidaknya media yang digunakan, tetapi dari ketepatan dan keefektifan media yang digunakan oleh guru tersebut. Kemudian yang terakhir nomor 7 yaitu faktor administrasi dan finansial. Komponen yang termasuk dalam hal ini berupa jadwal pelajaran, kondisi gedung, dan ruang belajar. Hal itu juga tidak boleh disepelekan dalam pemilihan strategi belajar mengajar. Keberhasilan pencapaian suatu belajar mengajar juga berpengaruh terhadap 7 komponen tersebut. Dan satu komponen dengan satu komponen lainnya itu saling berkaitan. Namun, kondisi tiap komponen masukan itu juga berbeda-beda tergantung lembaga pendidikannya. Tapi, tujuan pengajaran dalam masing-masing lembaga pendidikan tersebut rata-rata sama karena kurikulum yang dianut juga sama. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat mengenai pengembangan metode pembelajaran. Mengenai definisi metode pembelajaran, banyak istilah yang sering digunakan, seperti metode mengajar atau teaching methods, strategi mengajar atau teaching strategies, dan metode pembelajaran itu sendiri atau instructional methods, di mana untuk tujuan praktis semuanya mempunyai makna yang sama, yaitu merujuk pada metode pembelajaran. Metode adalah alat atau cara yang digunakan untuk mengajarkan materi pembelajaran kepada peserta didik. Pilihan metode tergantung pada yang ingin diajarkan, siapa yang diajarkan, dan tingkat kemampuan yang diharapkan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan metode pembelajaran adalah alat, cara, atau aktivitas yang digunakan untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Banyak sekali metode yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, seperti yang diungkapkan oleh The University of North Carolina Askarlote, menyajikan 150 metode pembelajaran, mulai dari metode ceramah hingga pada metode curhat pendapat. Lalu ada lagi yang mengungkapkan oleh University of Wisconsin, menyajikan 41 jenis metode yang menarik untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian ada ahli yang menyajikan metode pembelajaran ke dalam 20 macam yang dihubungkan dengan kompetensi dalam tujuan instruksional. Metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, bisa terjadi satu strategi pembelajaran digunakan beberapa metode. Jadi, strategi berbeda dengan metode. Strategi merujuk pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu, sedangkan metode adalah cara yang digunakan untuk melaksanakan strategi tersebut. Metode pembelajaran adalah cara yang ditempuh oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik. Terdapat beberapa metode pembelajaran, antara lain, yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah sering juga disebut dengan metode konvensional atau tradisional. Sejak dulu, metode ini telah dipergunakan guru sebagai cara untuk menyampaikan materi peserta didik. Metode ini sering dikritik karena guru yang lebih aktif, sementara peserta didik cenderung lebih pasif. Akan tetapi, metode ini masih sering digunakan dalam pembelajaran. Lalu, yang kedua, ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu cara
penyajian bahan peserta didikan melalui bentuk pertanyaan yang perlu dijawab oleh peserta didik itu sendiri. Di samping itu, guru juga memberikan peluang untuk bertanya kepada peserta didik. Kemudian, peserta didik lain memberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan temannya. Jadi, metode tanya jawab ini terdapat peserta didik yang bertanya, lalu ada peserta didik yang lain yang kemudian menjawab pertanyaan peserta didik yang bertanya tersebut. Akan tetapi, guru juga dapat bertanya kepada peserta didik yang kemudian dapat dijawab oleh peserta didik yang ditanya atau temannya. Yang ketiga, ada metode diskusi. Metode diskusi adalah metode yang bertujuan untuk memecahkan atau menemukan solusi masalah yang ditemukan dalam peserta didik terkait materi pembelajaran. Masalah dapat berupa pertanyaan apa, kenapa, bagaimana, di mana, dan kapan. Melalui metode diskusi dapat menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disebutkan. Lalu yang keempat, ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode yang digunakan untuk memperlihatkan suatu proses, mekanisme, atau cara kerja suatu alat yang berkaitan dengan bahan peserta didikan. Pada metode ini, ada kalanya guru lebih aktif daripada peserta didik. Secara garis besar, metode demonstrasi ini hampir sama dengan metode yang pertama, yaitu metode ceramah. Yang kelima, yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode yang memberi kesempatan peserta didik, baik secara perorangan atau kelompok, untuk melakukan suatu percobaan di laboratorium atau lapangan guna membuktikan teori atau menemukan sendiri suatu pengetahuan baru. Lalu, yang keenam ada metode pemberian tugas atau resitasi. Metode pemberian tugas atau resitasi merupakan metode yang menugaskan kepada peserta didik untuk mengerjakan sesuatu dengan tujuan memantapkan, mendalami, dan memperkaya materi yang sudah peserta didik atau menemukan suatu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan atau sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan. Lalu, yang ketujuh ada metode latihan atau drill. Metode latihan yaitu suatu metode atau cara mengembangkan kompetensi atau skill peserta didik baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor, sehingga peserta didik menjadi terampil dalam bidang yang dilatihkan. Yang kedelapan, metode bercerita. Metode bercerita adalah suatu cara mengajar dengan bercerita atau menyampaikan suatu kisah atau peristiwa yang sangat penting bagi peserta didik untuk dipetik hikmahnya atau peserta didikan dari cerita tersebut. Lalu yang kesembilan ada metode karya wisata. Metode karya wisata ialah suatu cara mendapatkan pengetahuan oleh para peserta didik dengan jalan membawa mereka langsung ke objek yang terdapat di luar kelas maupun di lingkungan kehidupan nyata agar mereka dapat mengamati atau mengalami secara langsung. Jadi dalam metode ini peserta didik diharuskan untuk keluar kelas dan melihat sendiri bagaimana lingkungan di luar dan dapat mengalami sendiri dalam metode ini. Lalu yang ke-10 ada metode bermain peran. Metode bermain peran adalah suatu cara penguasaan bahan peserta didikan melalui pengembangan dan penghayatan peserta didik. Pengembangan imajinasi dan pengembangan penghayatan dilakukan oleh peserta didik dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Lalu yang ke-11 ada metode sosiodrama. Metode sosiodrama adalah cara mengajar yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan memainkan peran, terutama yang terdapat dalam kehidupan masyarakat
seperti kehidupan sosial. Lalu yang ke-12 ada metode project. Metode project adalah cara penyajian peserta didikan yang bertitik tolak dari suatu masalah atau tugas, kemudian dibahas dari berbagai segi yang berhubungan sehingga pemecahannya secara keseluruhan. Metode ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di dalam maupun di luar kelas secara berkelompok maupun secara individu. Prinsip-prinsip dasar desain pembelajaran. 1. Prinsip-prinsip umum yang melandasi desain pembelajaran. A. Desain pembelajaran adalah sebuah proses sistematik. B. Desain pembelajaran berorientasi pada suatu pemecahan masalah atau analisis kebutuhan mengarah pada kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk peningkatan pembelajaran dan evaluasi. C. Desain pembelajaran berfokus pada belajar dan siswa, bukan pada guru. D. Desain pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik untuk mencapai tujuan. E. Desain pembelajaran menekankan kesesuaian antara tujuan khusus pembelajaran dan evaluasi. F. Desain pembelajaran didasarkan pada kajian teoritik dan empirik. 2. Desain pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan dibentuk untuk menyesuaikan dengan lingkungan belajar. 3. Desain pembelajaran harus mencakup pertimbangan tentang karakteristik siswa, seperti adanya kesamaan dan perbedaan karakteristik yang berubah dan stabil, serta pengalaman belajar sebelumnya. 4. Tugas belajar harus diidentifikasi dan dianalisis secara tepat dan mendalam untuk menentukan komponen-komponen tugas belajar yang penting dan keterampilan serta pengetahuan prasyarat. 5. Evaluasi siswa diarahkan atau ditujukan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan menerapkan teknik-teknik khusus untuk menjamin kesesuaian evaluasi. 6. Strategi pembelajaran berguna untuk memberikan kerangka bagi belajar, baik pada tingkat mikro maupun makro. Hal ini lebih bersifat generatif dan substantif, yang tergantung pada tugas, konteks, dan siswa di organisasi berdasarkan peristiwa-peristiwa pembelajaran yang berupa sebuah kerangka kerja untuk strategi pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, materi yang ke-6, yaitu mengenai karakteristik desain pembelajaran. Mendesain pembelajaran tentunya harus merujuk pada model-model desain yang memiliki karakteristik yang jelas. Desain pembelajaran harus berorientasi pada tujuan, terfokus pada pengembangan dan peningkatan kinerja, serta hasil belajar dapat diukur dengan cara yang valid dan terpercaya. Bagaimanapun bentuk dan modelnya, suatu desain pembelajaran mempunyai karakteristik utama yang dapat diklasifikasikan ke dalam 6 bagian. Karakteristik desain pembelajaran tersebut antara lain, yang pertama adalah desain pembelajaran berpusat pada siswa. Desain pembelajaran seharusnya mempertimbangkan suatu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana peserta didiklah yang memengaruhi konten, aktivitas, materi, dan fase belajar. Di sini pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara independen dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya, serta melatih mereka dengan memperhatikan keterampilan yang dibutuhkan untuk berbuat secara efektif. Lalu karakteristik yang kedua adalah desain pembelajaran berorientasi pada tujuan. Mendesain pembelajaran dengan menyajikan tujuan secara akurat merupakan titik sentral dalam proses desain pembelajaran. Desain pembelajaran yang tidak menjadikan tujuan sebagai inti pengembangan dapat menimbulkan pelaksanaan pembelajaran yang tidak sistemik, dan juga pembelajaran tersebut cenderung tidak utuh. Lalu yang ketiga ada desain pembelajaran terfokus pada pengembangan atau perbaikan kinerja peserta didik.
Desain harus diarahkan pada upaya perbaikan yang berarti suatu perbuatan untuk meningkatkan atau membuat lebih baik dalam hal kualitas, nilai, ataupun kegunaan. Kinerja dalam desain pembelajaran paling tidak merujuk pada dua komponen utama. Yang pertama yaitu desain pembelajaran yang digunakan untuk memfasilitasi peserta didik dalam mendapatkan pengetahuan dan menggunakan atau menerapkan pengetahuan dan kemampuan baru. Lalu yang kedua, desain pembelajaran dapat mengakomodasi dan mengembangkan kinerja peserta didik dalam upaya menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Karakteristik yang keempat yaitu desain pembelajaran mengarahkan hasil yang dapat diukur melalui cara yang valid dan dapat dipercaya. Mengembangkan instrumen pengukuran hasil belajar yang valid dan dapat dipercaya merupakan harapan semua peserta didik. Namun, sering juga terjadi kekeliruan pengukuran karena tidak mencakup aspek-aspek yang diukur atau tidak dapat mengembangkan instrumen yang sesuai dengan objek yang diukur. Lalu, yang kelima, desain pembelajaran bersifat empiris, berulang, dan dapat dikoreksi sendiri. Hal ini berkaitan dengan data. Data merupakan bagian penting dalam proses desain pembelajaran. Pengumpulan data dapat dimulai sejak analisis awal dan berlanjut hingga sampai pada tahap implementasi. Misalnya, selama fase analisis data dapat dikumpulkan sehingga dapat dibandingkan apa yang telah dipahami peserta didik dengan apa yang dibutuhkan untuk dipahami. Lalu, hasil penelitian dan pengalaman pendahuluan mengarahkan penyeleksian strategi dan media pembelajaran. Data yang dikumpulkan selama uji coba formatif membaca implikasi pada revisi-revisi yang diperlukan. Dan data dari lapangan sesudah implementasi memberikan jawaban apakah pembelajaran yang diselenggarakan itu efektif atau tidak. Yang keenam atau yang terakhir adalah desain pembelajaran adalah upaya tim. Sebenarnya, desain pembelajaran dapat dilakukan sendiri, baik dalam penyediaan sumber, kerangka desain, maupun dalam hal penyeleksian dan pengembangan media, materi, dan metode yang digunakan. Tetapi keterlibatan pihak lain dalam suatu tim sangat dibutuhkan karena pada hakikatnya proyek desain merupakan usaha bersama dalam upaya menciptakan suatu produk yang lebih baik. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-temanku semua. See you soon.